Hai 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 guysku semua. Di video kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita seorang kultivator yang akan bertambah kuat setiap kali ia terbunuh dan bangkit dari kematiannya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingetin kalau video ini berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, langsung aja buka di situs penyedia komik ya guys. Oke, kalau gitu tak usah panjang lebar, yuk kita gas ke ceritanya. Melanjutkan pas sebelumnya, kali ini Xiaoxia pun berniat untuk melarikan diri dari Jiang Yu. Ia berkata bahwa Jiang Yu tidak mungkin dapat mengejarnya, mengingat gravitasi di tempat itu 2 kali lebih kuat dari dunia luar. Namun karena ia sudah berada di sana selama lebih dari 3 hari, Xiaoxia sudah bisa beradaptasi. Karena demikian, Xiaoxia tiba-tiba dikejutkan dengan Jiang Yu yang bisa melompat dengan sangat cepat. Jiang Yu pun menganggap kalau tindakan Xiaoxia yang ingin melarikan diri sangatlah memalukan. Dan dengan sekali serangan saja, Xiaoxia akhirnya tewas di tangan Jiang Yu. Di sisi lain, Zhang Yun'er berpikir bahwa Jiang Yu sepertinya lebih kuat dari pertama kali mereka bertemu. Jiang Yu rupanya berhasil mendapatkan sebuah benda dengan aura yang begitu kuat. Di saat yang sama, Zhang Yun'er ternyata mengetahui kalau itu adalah buah Zuoguo yang sangat legendaris. Mendengar ucapan itu, rupanya membuat Jiang Yu sangat senang. Ia mengetahui kalau buah itu tumbuh di pohon yang terinfeksi darah binatang suci Suzaku, dan satu buah saja bernilai sebanyak jutaan batu roh. Sementara itu, Zhang Yun'er merasakan hal aneh di tubuhnya ketika melihat buah tersebut. Ketika melihat tanda tubuh Zhang Yun'er bereaksi, Jiang Yu berpikir kalau buah-buah itu ada kaitannya dengan tanda yang ada di tubuh temannya tersebut. Karena menganggap kalau buah Zuoguo tidak berguna baginya, Jiang Yu pun berniat untuk memberikan semua buah itu kepada Zhang Yun'er. Akan tetapi Zhang Yun'er menolaknya. Ia berpikir kalau buah Zuoguo sangatlah berharga. Maka dari itu, bagaimana Jiang Yu bisa memberikan kepadanya dengan mudah? Jiang Yu pun menyuruh Zhang Yun'er untuk mengambil buah Zuoguo sesuka hati, lantaran Jiang Yu menganggap kalau buah biasa seperti itu sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Terlebih lagi, Zhang Yun'er harus bertambah lebih kuat, mengingat mereka akan bertemu dengan orang-orang yang lebih berbahaya lagi. Maka dari itu, jika Zhang Yun'er lemah, ia hanya akan menjadi beban bagi Jiang Yu. Karena Jiang Yu memaksanya, Zhang Yun'er pun akhirnya mengambil buah Zuoguo itu. Jiang Yu pun berkata kalau ia akan melindungi Zhang Yun'er yang akan menyerap energi dari buah tersebut. Di saat yang sama, Zhang Desheng dari Tanah Suci Lingxiao sedang melintas di tempat itu. Ia ternyata sedang mendapatkan perintah dari Sang Tuan untuk mengumpulkan buah Zuoguo. Namun sampai saat ini, ia hanya berhasil menjarah 7 buah Zuoguo. Jumlah itu masih kurang untuk ia serahkan kepada tuannya. Jika ia tidak bisa mengumpulkan buah Zuoguo seperti yang diperintahkan, Zhang Desheng takut kalau sang tuan tidak akan memaafkannya. Tak berselang lama, terdengar suara ledakan yang cukup keras. Zhang Desheng pun menjadi sangat senang lantaran ia rupanya merasakan keberadaan buah yang sedang ia cari. Zhang Desheng berpikir kalau orang dengan terang-terangan berani memurnikan buah Zuoguo adalah seorang kultivator baru yang akan mempermudahnya menyelesaikan misi ini. Di sisi lain, Jiang Yu ternyata juga merasakan kalau ada kultivator yang sedang mendekat ke arah mereka. Jiang Yu memperkirakan kalau orang ini setidaknya berada di setengah ranah Heavenly Realm. Tak lama kemudian, Zhang Desheng tiba-tiba muncul dengan membelah ruang. Jiang Yu yang melihat kekuatan Zhang Desheng terlihat sedikit terkejut dengan kekuatan pedang yang dapat membelah ruang itu.
Di sana, Zhang Dezeng pun memastikan kekuatan musuhnya dengan melihat ranah kekuatan Zhang Yun'er yang masih berada di ranah Martial Realm. Meskipun Jiang Yu yang berada di ranah lebih tinggi, namun Zhang Dezeng menganggap kalau ia bukanlah masalah besar. Jiang Yu kemudian bertanya mengenai identitas dan maksud dari kedatangan Zhang Dezeng ke tempat itu. Akan tetapi, Zhang Dezeng menganggap kalau Jiang Yu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Zhang Dezeng lalu meminta Jiang Yu untuk menyerahkan buah Zuguo kepada dirinya jika mereka tidak ingin mati di tanah itu. Kendati demikian, Jiang Yu malah menganggap remeh perkataan Zhang Dezeng. Tentu saja hal tersebut membuat Zhang Dezeng menjadi sangat kesal dan menganggap kalau Jiang Yu adalah anak yang tidak menghargai hidupnya. Zhang Dezeng pun berkata bahwa dengan ranah kultivasi Jiang Yu saat ini, ia masih belum bisa melihat perbedaan ranah di antara mereka berdua. Maka dari itu, Zhang Dezeng menyarankan agar Jiang Yu mau memberikan buah Zuguo dengan sukarela agar ia bisa selamat. Sontak Jiang Yu tiba-tiba malah memprovokasi dengan berkata kalau Zhang Dezeng hanyalah seorang badut. Di saat yang sama, Jiang Yu pun memulai pertarungan itu dengan memberikan serangan terlebih dahulu. Dalam pertarungan tersebut, nampak ekspresi terkejut di wajah Zhang Dezeng. Ia terlihat tidak percaya dengan kemampuan Jiang Yu yang dapat menggunakan seni bela diri tingkat tinggi. Tak hanya sampai di situ, rupanya Zhang Dezeng juga sangat bingung mengapa Jiang Yu memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih unggul dari praktisi biasa. Di saat yang sama, Jiang Yu pun kembali melancarkan serangannya. Meskipun Zhang Dezeng berhasil menahan serangan tersebut, namun rupanya Jiang Yu berhasil membuat pedang milik Zhang Dezeng menjadi retak. Tak lama kemudian, Jiang Yu kembali memberikan sebuah tendangan ke arah Zhang Dezeng hingga membuatnya terpental dengan sangat jauh. Kendati demikian, Jiang Yu ternyata gagal membunuh Zhang Dezeng dengan serangannya itu. Zhang Dezeng pun menganggap kalau ia telah salah memperhitungkan. Karena itu Zhang Dezeng harus segera meminta bantuan. Alhasil Zhang Dezeng kemudian menghancurkan liontin pada kalungnya untuk memanggil sang tuan. Jiang Yu kemudian bertanya kepada Zhang Dezeng mengenai apa yang tadi ia lakukan. Zhang Dezeng kemudian tertawa. Ia berkata, meskipun Jiang Yu adalah pemuda yang cukup kuat, namun ketika tuannya tiba, ia akan dengan mudah mampu mengalahkan Jiang Yu. Mendengar ucapan tersebut, Jiang Yu kemudian bertanya mengenai identitas tuan yang selalu dibicarakan Zhang Dezeng ini. Karena kau telah memintanya dengan tulus, maka aku akan memberitahu mengenai identitas dari tuanku ini. Tuanku ini bernama Yun Zongji, dan ia adalah putra suci ketiga dari Tanah Suci Lingxiao, ucap Zhang Dezeng. Kendati demikian, ucapan itu malah membuat Jiang Yu menjadi tertawa dengan sangat keras. Tentu saja hal tersebut membuat Zhang Dezeng sangat bingung. Jiang Yu berkata, kalau ia awalnya mengira bahwa tuan yang dibicarakan Zhang Dezeng ini adalah orang yang sangat hebat. Namun ketika ia mengetahui kalau tuan yang sedang dibicarakan adalah tuan putra ketiga dari Tanah Suci Lingxiao, Jiang Yu sama sekali tidak takut. Jiang Yu kemudian memberitahu bahwa tuan putra pertama Tanah Suci Lingxiao Fang Xingyu saja telah dibunuh olehnya. Maka mengapa Jiang Yu harus takut kepada tuan putra ketiga? Akan tetapi, ternyata Zhang Dezeng sama sekali tidak percaya dengan perkataan Jiang Yu. Ia menganggap bahwa tuan putra pertama Tanah Suci Lingxiao terlahir dengan kekuatan yang sangat besar. Maka dari itu, bagaimana bisa Jiang Yu dapat membunuhnya? Selain itu, karena tuan putra ketiga telah berada di tempat itu selama 100 tahun, Zhang Dezeng menganggap bahkan tuan putra pertama Tanah Suci Lingxiao tidak akan berani menyinggungnya. Meskipun Zhang Dezeng telah menjelaskan dengan sangat percaya diri, tapi Jiang Yu tetap saja meremehkan hal itu. Jiang Yu berpikir kalau tuan putra ketiga telah berada dalam reruntuhan ini selama 100 tahun, maka kemungkinan ia datang dari dunia luar 10 hari yang lalu.
Itu sebabnya ia tidak mengetahui kabar kematian Fang Xingyu. Karena orang-orang dari Tanah Suci ini memiliki potensi alam gua surgawi dan bahkan alam dominasi, Jiang Yu berniat untuk menghabisi mereka di reruntuhan tersebut agar di masa depan mereka tidak menjadi hambatan saat Jiang Yu memusnahkan Tanah Suci Lingxiao. Kemudian, Jiang Yu pun merangkap Zhang Dezheng di dalam bara api. "Apa yang kamu lakukan? Hentikan! Aku adalah anak buah dari orang suci ketiga, Yun Zongji," ucap Zhang Dezheng. Singkat aja, Jiang Yu pun tanpa pikir panjang akhirnya membunuh Zhang Dezheng. Di sana, Jiang Yu kembali menemukan buah Zuguo yang sangat banyak. Karena itu, Jiang Yu kemudian kembali ke tempat Zhang Yun'er untuk memeriksanya. Jiang Yu pun terlihat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Zhang Yun'er berhasil meningkatkan ranah kekuatannya dengan sangat cepat berkat menyerap buah Zuguo. Sesaat setelah itu, Zhang Yun'er pun membuka mata dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Jiang Yu pun memberitahu bahwa beberapa saat yang lalu ada seseorang yang ingin mencuri buah Zuguo, namun Zhang Yun'er tidak perlu khawatir lantaran ia telah membereskannya. Jiang Yu rupanya juga sangat terkejut dengan kemampuan Zhang Yun'er menyerap energi dari buah Zuguo hanya dalam waktu beberapa saat saja. Padahal biasanya seseorang memerlukan waktu setengah bulan untuk memurnikannya. Zhang Yun'er berkata kalau ia juga sangat bingung dengan keadaan ini. Ia merasa bahwa tubuhnya dapat menyerap energi buah Zuguo dengan sempurna. Jiang Yu pun kemudian berniat untuk memberikan buah Zuguo yang baru saja ia dapatkan kepada Zhang Yun'er. Jiang Yu meminta agar Zhang Yun'er tidak perlu sungkan, lantaran buah itu akan jauh lebih berguna bagi temannya tersebut. Alhasil, Zhang Yun'er pun akhirnya kembali menerima buah Zuguo pemberian Jiang Yu dengan senang hati. Jiang Yu berkesimpulan bahwa dengan tingkat kultivasi Zhang Yun'er yang berada di alam abadi, kecepatan menyerap buah Zuguo jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jiang Yu bertanya-tanya tentang fisik seperti apa yang dimiliki Zhang Yun'er. Selain itu, Jiang Yu juga memperkirakan kalau kekuatan fisik yang dimiliki temannya itu tidak jauh lebih buruk dari sistem miliknya. Apakah tebakan Jiang Yu itu benar? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, aku ucapin beribu-ribu terima kasih ya. Dan sampai jumpa di video Mimin berikutnya. Dadah!